Enggak muncul lagi kitabnya. Lihat layar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan yang sebentar lagi kita akan masuk di bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah ciptakan, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan terbaik. Disebabkan karena di dalamnya, kalau istilah pedagang itu obral. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah obral di bulan tersebut. Tapi itu dikhususkan bagi orang yang melaksanakan apa yang Allah syariatkan di bulan tersebut. Pada sore ini insyaallah kita akan bahas sedikit dari keutamaan bulan Ramadan. Nah, bahkan ini keutamaan diterangkan dalam beberapa hadis yang menjadi keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum dari bau wangi misik. Dan ini umum, tidak harus Ramadan. Setiap orang yang berpuasa itu bau mulutnya melebihi bau terharum. Banyak minyak paling harum itu adalah minyak misik. Wal khuluf bidomil kha, khuluf dengan didomah khoknya, atau fathiha atau dengan di fathah menjadi haluf. Ini boleh dibaca huluf atau haluf. Apa itu huluf? Taghayyiru raihatil fam, berubahnya bau mulut. Inda huluwil ma'iddati, ketika lambung kosong, minat ta'am, dari makanan. Ketika perut kosong, itu bau mulutnya berubah. Wahya raihatun mustakrahatun, bau mulutnya tidak enak. Kita bilang mungkin bau busuk. Indanas, menurut penciuman atau indera manusia. Lakinnaha, hanya saja, walaupun bau mulutnya orang yang puasa itu busuk, nah, di sisi Allah atyabu min raihatil miski, lebih harum dari bau misik. Minyak wangi paling harum. Mengapa demikian? Li'annaha nasi'atun an ibadatillah, karena itu bersumber dari ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang itu ibadah kepada Allah, walaupun hasilnya itu jelek, tidak enak, busuk bahkan, itu di sisi Allah lebih harum dari misik. Wa kullu ma nasha'a an ibadatihi, maka menjadi kaidah bahwa setiap yang berasal dari ibadah kepada Allah dan dari ketaatan kepada Allah, fahuwa mahbubun, maka itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi kita ukurannya kecintaan Allah ya, yang kita inginkan kan kecintaan Allah. Walaupun pelaksanaannya itu tidak enak atau susah pelaksanaannya, tapi di sisi Allah itu dicintai. Nah, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang kita benci itu yu'awwidu anhu sahibahu ma huwa khairun
wa afdalu wa atyabu. Akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, lebih utama dan lebih harum. Ala tarawna ila syahid, seperti halnya orang yang mati syahid. Karena alladzi qutila fi sabilillah, yang mati karena bertempur, berperang di jalan Allah. Sampai badannya orangnya terbunuh. Ini orang yang berjihad dengan jiwa dan raganya, dan tidak ada yang kembali jiwa dan raganya, meninggal di medan tempur. Adapun kalau jihad itu lebih luas dari syahid. Jihad itu 3, bisa dengan badan dan jiwa seperti ini. Yang kedua dengan harta, nafkah, nyebarkan ilmu, nyetak buku-buku ilmu, itu masuk jihad. Yang ketiga dengan ucapan, jihad dengan ucapan, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Maka itu masuk jihad. Yang kita bahas diantaranya adalah orang yang mati syahid, orang yang mati di medan tempur. Asalkan niatnya yuridu an yakuna kalimatullahi hiyal ulia. Asalkan niat bertempurnya itu untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Bukan hanya unjuk keberanian, bukan hanya untuk bela bangsa. Misalnya TNI perang, mati di medan tempur, maka itu belum tentu dia mati syahid. Kenapa sampean daftar tentara? Hubbul watan minal iman, katanya. Mencintai negara termasuk iman. Nah itu apa itu? Hubbul watan minal iman ini. Ini hadis apa? Tapi sering kita dengar ya. Nah itu bukan hadis. Dan itu salah juga. Karena orang-orang kafir pun itu mati-matian bela negaranya. Orang kafir itu, tentara-tentara itu kan banyak korban. Kenapa sampean jadi tentara? Bela bangsa. Nah, karena dari SD diajari lagu jiwaku, ragaku, apa lagi? Badanku, apa lagi? Untuk Indonesia Raya, katanya. Nah, sehingga dia daftar jadi polisi, jadi tentara untuk bela bangsa. Kalau berperang sampai mati, sekedar bela bangsa itu belum tentu syahid. Tadi yang dipakai dalil hubbul watan minal iman itu salah. Karena orang-orang kafir pun siap mati bela negaranya. Itu apakah mereka beriman? Tidak. Berbeda kalau jadi tentara. Kenapa zaman jadi tentara? Untuk melindungi muslimin. Karena di Indonesia ini mayoritasnya muslim. Supaya muslimin di Indonesia ini aman. Tidak dijajah, tidak diperangi oleh orang-orang kafir. Nah, ini beda. Membela muslimin, menjaga muslimin supaya muslimin tenang menjalankan agamanya, menjalankan kehidupannya di negaranya. Tidak boleh negara Indonesia ini diganggu-ganggu oleh musuh-musuh muslimin. Niatan yang kedua ini bisa syahid. Tapi tentara kalau nggak ngaji nggak bisa ke sana. Makanya tentara juga butuh ilmu yang benar untuk meluruskan niatnya. Sekedar bela bangsa sampai mati belum tentu mati syahid. Siapa orang yang mati syahid? Orang yang membela, orang yang mati karena membela agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Karena memang yang berhak untuk dibela, yang berhak untuk ditinggikan di muka bumi ini hanya agama Allah, kebenaran. Adapun selainnya, kebatilan, itu tidak boleh ada di muka bumi. Karena itu kemungkaran namanya. Orang yang mati di jalan Allah sampai luka-luka,
Ya'ti yaumal qiyamati, datang nanti pada hari kiamat, wajarhuhu yaz'abu daman launuha launuddam. Mereka darahnya keluar dengan warna darah pada hari kiamat. Warihuhu rihul misik, dan bau darahnya itu bau misik. Nah, padahal namanya dibunuh sampai terurai badannya itu ya sakit. Tapi itu nggak suka, dibenci oleh kebanyakan orang. Bahkan kebanyakan orang itu nggak suka perang. Karena tadi luka-luka, mati, itu kan tidak disukai oleh tabiat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kalian itu mencintai sesuatu padahal yang kalian cintai itu kejelekan bagi kalian. Dan ada kalanya kalian membenci sesuatu padahal yang kalian benci itu kebaikan bagi kalian. Ayat ini menerangkan tentang jihad, bahwa banyak orang yang berat untuk berangkat jihad karena tadi selagi senang kerja, sukses-suksesnya kerja, harus perang. Nah. Wa fil haji, demikian juga dalam haji, yubahillahul malaikata. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang lagi kumpul di Musdalifah. Nah, mereka berkumpul seluruh dunia, para hujjaj, para haji, sampai Allah mengatakan unzuru ila ibadi. Lihatlah hamba-hambaku itu. Haula'i ja'uni, mereka mendatangi aku. Syu'san hubaran, dalam kondisi rambutnya itu lusuh. Rambutnya itu lusuh, enggak disisir kayak gitu. Hubaran, dan banyak debunya. Itu kondisi jelek juga, kondisi banyak manusia bergumul di situ, banyak debu. Namun demikian, ini dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla di karangan para malaikat. Hanya saja bukan yang dibanggakan oleh Allah, bukan hanya haji yang demikian. Ada juga amalan yang dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat, yaitu orang yang hadir di majelis ilmu. Dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah mendapati para sahabat duduk lagi kumpul kayak gini, dan Rasulullah mendatangi mereka. Apa yang mendorong kalian kumpul-kumpul seperti ini? Ya, kami zikrullah. Kami baca ayat-ayat tentang ayat untuk menambah iman. Apakah karena itu kalian kumpul? Iya ya Rasulullah, hanya itu. Kata Rasul, saya bukan meragukan iman kalian, bukan curiga pada kalian, dan bukan buruk sangka pada kalian. Barusan malaikat Jibril datang mengabari aku bahwa Allah membanggakan kalian. Bahkan Allah menyebut nama-nama kalian yang hadir di majelis ilmu ini. Nah, itu juga orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada majelis yang terbaik di muka bumi selain majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat dan hadis. Nah, yang kedua di antara keutamaan Ramadan, innal malaikata, puasa Ramadan, tapi ini bukan keutamaan Ramadannya, keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Karena sekedar Ramadan, kalau orangnya nggak puasa, ya tidak memberi faedah pada orangnya, ya. Kan banyak orang yang tidak puasa tanpa malu. Zaman-zaman seperti ini malah yang puasa yang malu, dilecehkan oleh yang nggak puasa. Nah, warung-warung buka terbuka juga sudah tanpa malu, sehingga memang Rasulullah mengatakan kalau nggak ada rasa malu, orang itu akan melakukan apa saja yang dia mau. Malu bahasa Arabnya apa? Al-haya. Itu berasal dari kata al-hayat. Hayat itu hidup. Artinya kalau orang nggak ada rasa malu, itu sama dengan hayatnya nggak ada. Rasa malu, hidupnya itu nggak ada, kayak orang nggak hidup saja. Innal malaikata, bahwa para malaikat tastaghfiru lahum, memintakan ampun orang-orang yang berpuasa. Diampuni oleh Allah ini perkara yang memang mutlak kita inginkan. Setiap kita menginginkan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menghadap Allah kondisi bersih dari salah dan dosa. Dengan apa? Bagaimana Allah membersihkan? Dengan diampuni. Nah, diampuni namanya mighfar. Hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Jadi mulai puasanya mulai apa? Fajar, sotik, ya. Mulai fajar, berbukanya maghrib. Itu malaikat terus memintakan ampunan pada Allah. Dan malaikat itu tidak capek. Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum. Terus. Kalau kita mungkin capek ya. Ngomong gitu, Allahumma fir lahum, Allahumma fir lana, Allahumma fir lana, ya. 1 jam saja mungkin sudah berhenti. Nah. Tapi malaikat tidak berhenti-berhentinya. Karena malaikat itu sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang yang beriman, sehingga dimintakan ampun kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat kuantitasnya, malaikat lebih banyak minta ampunnya pada Allah daripada kita, daripada orang-orangnya. Orang-orangnya santai-santai, merasa tidak perlu, merasa tidak butuh istighfar, tidak butuh maghfirah, tidak butuh ampunan. Sementara malaikat, mereka terus memintakan ampun. Seakan-akan malaikat itu lebih sayang pada orang beriman daripada orang beriman pada dirinya. Ya. Nah, Rasulullah sendiri yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang, itu pun 70 kali sehari membaca astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Kalau kita selalu basahi lidah kita dengan astagfirullah wa atubu ilaik, lidah kita, mulut kita selalu basah dengan ini, asalkan ikhlas, pasti Allah akan memberikan taufik dan hidayah. Benar-benar dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah satu cara pembersihan diri ketika di dunia. Karena orang tidak boleh menghadap Allah tanpa apabila masih kondisi ada noda-noda dosa dan maksiat. Dan tidak boleh orang itu masuk surga kalau masih ada dosa dan dosa-dosa di dalam hatinya. Nah, baru boleh masuk surga kalau sudah bersih. Nah, sudah kinclong bahasanya. Maka kita selama di dunia ini berusaha untuk membersihkan diri. Pertama dengan amal soleh. Ya, amal soleh, amal ketaatan kepada Allah itu bisa membersihkan dosa-dosa. Yang kedua dengan istighfar seperti ini. Selalu lidah kita baca astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, kemudian kalau tidak bisa sampai mati kondisi
Apa ada orang yang mati kondisinya sudah bersih? Ada, banyak. Disebutkan dalam ayat, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibun, dalam keadaan thayyib. Thayyib itu sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, nanti dia di akhirat, di alam barzah, sudah nggak ada masalah lagi. Dia akan mati husnul khotimah, dan dia akan sukses menghadapi malaikat mungkar nakir yang menanyai 3 hal, yang itu kata Rasulullah ujian terakhirnya orang beriman. Ujian terakhirnya orang beriman adalah menjawab pertanyaan mungkar nakir. Gak ada masalah, sudah sampai ke belakang perjalanan panjang itu tidak ada masalah. Tapi kalau mati kondisi masih kotor, nah itu ada pembersihan juga di alam barzah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, akan didatangkan hamparan dari neraka. Wa albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban nar, bukakan dia pintu neraka. Hatta yajidar samumaha, sehingga dia merasakan panasnya api neraka. Kemudian sempitkan kuburnya sehingga hancur tulang-tulangnya. Ini di alam kubur. Kemudian didatangkan penyiksa di kuburan, di alam barzah. Di alam kubur didatangkan penyiksa. Kata Rasulullah SAW, fi yadihi mirzabah, yang di tangannya ada cambuk. Yang cambuknya itu kalau dipukulkan ke gunung, maka gunungnya menjadi debu karena dahsyatnya pukulan itu. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tadafanu lada'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri. Kalau kalian tidak saling mengubur saudaranya, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian dahsyatnya azab kubur. Nah, kenapa kalau kalian mendengar akan pingsan mendengar siksa kubur, tidak kuat. Kalau pingsan begitu dekat ke area pemakaman, tidak jadi ngubur. Nah, dan itu didengar siksa kubur itu oleh segala sesuatu, ayam misalnya, kambing misalnya diangon di pemakaman, dia bisa mendengar, mereka bisa mendengar. Alladzi yasma'u kullu syai'in illa tsaqalain. Yang siksa kubur itu bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia, yang tidak diperdengarkan oleh Allah karena tadi agar bisa saling mengubur. Nah, kemudian datang penyiksa itu fayadribu darbatan, kemudian dia mencambuknya dengan satu cambukan dan hancur jadi debu. Kemudian dikembalikan lagi, begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai habis, bersih. Kalau kemudian bangkit hari kiamat, kondisi masih kotor, masih menghadapi siksa yang panjang, 50.000 tahun berdiri di bawah terik matahari, kondisi lapar, haus, tidak ada perlindungan, 50.000 tahun. Yang kata Rasulullah, air perluhnya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai hidungnya, tergantung tingkat dosa-dosanya di dunia. Itu proses pembersihan bagi orang yang beriman dan siksa bagi orang-orang kafir. Artinya proses pembersihan ini kayak laundry, dicucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya namanya dibersihkan. Ya, itu rahmah, pembersihan itu rahmah, pensucian itu rahmah. Bentuk kasihannya Allah. Karena memang ketentuan Allah itu enggak boleh menghadap Allah, enggak boleh masuk surga Allah kalau belum bersih. Nah, maka sebisanya kita di dunia ini sudah bersih. Di alam kubur juga yang di samping siksa kubur yang bisa memperbaiki orang di alam kubur, doanya orang yang masih hidup. Keluarganya mendoakan keluarganya yang sudah mendahului
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Juga ketika kita sholat membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya Allah berilah keselamatan kami dan hamba-hambamu yang soleh. Nah, ketika kita sholat itu mendoakan saudara kita yang hidup maupun yang mati. Kalau di alam barzah belum bersih, kemudian di mahsyar kok belum bersih juga, maka orang itu harus dibersihkan lagi di neraka. Itu terakhir, pembersihan terakhir. Dilemparkan melayang di atas neraka selama 70 tahun. Kita belum pernah jatuh 1 jam, itu juga belum pernah. Melayang di atas sampai jatuh ke muka bumi. Kalau jatuh ke tanah, ke bumi, banyak yang nolong kalau masih hidup. Ya, dibawa lari ke sana. Kalau di neraka, mau lari kemana? Apa ada kebaikan, ada nafas, ada udara segar, ada dingin? Tidak ada, isinya api. Nah, maka banyak ayat Allah perintahkan ittaqunnar, takutlah kalian pada api yang dilipat gandakan 70 neraka, 70 kali lipat daripada api dunia ini. Artinya neraka itu pun yang demikian dahsyatnya, itu pun rahmah bagi orang beriman. Karena dengan itu maunya Allah untuk dibersihkan. Maka oleh Allah diberi kesempatan saudara-saudaranya untuk menolong saudaranya yang di neraka. Tolonglah siapa yang di antara kalian yang punya teman di neraka, bisa dipanggil. Oh iya, saya dulu punya teman namanya ini. Dipanggil, ditolong, namanya syafaat. Kemudian malaikat juga diperintah oleh Allah untuk mencari, mungkin masih ada orang-orang yang di hatinya ada iman. Dicari sampai para malaikat pun sudah mentok. Dan terakhir hanya Allah yang tahu, ternyata ada setitik iman di hatinya, yaitu orang yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Tapi ada imannya, yang hanya Allah yang tahu. Diangkat, dimasukkan ke sungai kehidupan, baru orangnya aslinya muncul dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu proses pembersihan. Kalau orang ini sudah diangkat oleh Allah, maka neraka itu dilas, artinya tidak bisa dibuka lagi untuk selama-lamanya. Orang-orang kafir, kalangan Yahudi, Nasrani, atau agama-agama lain selain Islam, mereka kekal di neraka. Na'udzubillah. Artinya di sini para malaikat itu sangat sayang pada orang-orang beriman. Dari itu nanti sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, benar-benar memanfaatkan momen terbaik ini. Jangan sampai dilewatkan. Karena kata Rasulullah, rubba shaimin hadzahu al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang puasa hasilnya lapar dan haus saja, tidak mendapat pahala. Wal malaikatu, para malaikat itu ibadun mukramun, adalah hamba Allah yang dimuliakan indallah, di sisi Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak berbuat maksiat. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat dengan apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat itu melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Fahum jadiruna, sehingga para malaikat itu sangat besar kemungkinannya bi an yastajiballahu du'aahum, doa mereka dikabulkan. Kalau kita kan banyak salah, banyak dosa, kemungkinan dikabulkan tidak seperti siapa? Malaikat. Nah, makanya orang muslim, banyak muslimin itu menganggap kalau orang-orang soleh itu kemungkinan dikabulkan doanya itu tinggi. Tapi kadang bablas muslimin sampai datang ke kuburannya orang-orang soleh, kuburannya orang-orang yang dibilang wali. Bablasnya apa? Mereka malah minta-minta di sana, istighosah di sana, minta pertolongan di sana, berdoa ke yang
ke penghuni kuburnya, wah itu malah bablas dari tauhid menuju syirik, menjadi batal Islamnya. Nah, artinya ikatan manusia kepada orang soleh itu sangat tinggi. Jarang kita lihat orang itu nyembah batu, sekedar batu kan jarang, nyembah kayu misalnya. Oh di sana ada batu besar, kemudian sujud di sana jarang. Tapi kalau datang ke kuburan, ke kuburannya para wali, minta-minta di sana, itu banyak, lebih banyak daripada orang muslim yang sujud ke batu, ada enggak? Mungkin enggak ada ya, sujud ke kayu, enggak ada. Tapi kalau di kuburan mulai dia lebih khusyuk, merasa lebih khusyuk kalau di masjid yang ada kuburannya atau di pemakaman saja. Sehingga mereka terbiasa mengubur para orang-orang yang dianggap soleh di masjidnya atau membangun masjid di kuburan para walinya. Ini dari tabiat orang seperti itu asalnya. Karena keluar dari bimbingan Islam, maka mereka bablas sampai kepada kesyirikan. Apakah enggak boleh ziarah kubur? Boleh. Itu disyariatkan. Pertama untuk mengingat kematian. Yang kedua untuk melembutkan hati. Yang ketiga untuk mendoakan, memberi salam pada mereka. Orang-orang di. Tapi kita tidak perlu. Kemudian sampai nabung, sampai safar berapa hari, keliling ke Wali Songo 3 hari, 5 hari. Nah itu malah maksiat. Maksiatnya apa? Kesananya itu safar untuk ziarah kubur. Kubur itu tidak ada. Tidak diajarkan. Walaupun ke Madinah. Mau kemana? Ke Madinah ngapain? Menziarahi kuburan Nabi. Itu tidak ada. Kalau menziarahi masjid Nabi itu ada. Ziarah ke Masjidil Haram itu boleh. Ziarah ke Masjid Nabawi boleh. Ziarah ke Masjidil Aqsa boleh. La tusaddur rihal, kata Rasul SAW, tidak boleh orang itu menempuh perjalanan kecuali pada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tapi kalau ke Madinah dalam rangka kekuburan Nabi, itu tidak ada dalilnya. Dan tidak disyariatkan. Kalau ternyata ke sana, ke Masjid Nabi karena memang ada kuburannya, sekalian ziarah ke kuburan Nabi tidak apa-apa. Karena memang ada di sekisaran di area masjid. Nah, kalau di kita misalnya, bapak kita di Kalimantan, safar ke sana ngapain? Menziarahi ibu saya. Tidak ada, karena dia harus safar. Ziarah kubur ya ada di kampung kalian kan ada kuburan. Ya ke sana. Tujuannya sudah tercapai. Ingat kematian, melembutkan hati, mendoakan mereka. Memintakan ampun mereka itu lain. Urusan mintakan ampun lain. Tadi itu. Nah, setiap kita berdoa kan memang mendoakan mereka. Nah, haitsu adzina lahum jadi para malaikat itu kemungkinan dikabulkan doanya lebih tinggi daripada kita-kita yang banyak maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang berpuasa, lis-shaimin. Min hadhil ummah, dari umat ini, tanwihan sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala bisanihim terhadap umat Nabi Muhammad, warifatan, dan sebagai pengangkat lidzikrim, pengangkat derajat, wabayanan, dan sebagai penjelasan lifadilati shaumihim, atas keutamaan puasa mereka. Wal istighfaru, apa itu istighfar? Yang kita diajarkan selalu istighfar kepada Allah. Istighfar itu talabul maghfirah, meminta maghfirah. Maghfirah itu minta ampunan. Apa itu ampunan? Wahya satrul dzunub, ditutupnya dosa.
aib kita, dosa-dosa kesalahan kita ditutup di dunia wal akhirah, di dunia ini, sehingga kita tidak diketahui bahwa kita telah berbuat dosa oleh manusia lain. Nah, kan banyak orang tidak ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dosanya, sehingga diketahui orang ini berbuat ini, sehingga dia jelek di muka manusia di dunia. Nah, adapun maghfirah, ditutup dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dihapus, catatan dosanya itu dihapus. Dan yang ketiga, di sini beliau sebutkan wat tajawuz. Tajawuz itu dilewati. Dilewati itu tidak disiksa, tidak dibalas. Karena setiap dosa itu ada hak balas, harus disiksa. Setiap dosa ada balasannya. Hanya saja kalau itu diampuni oleh Allah, maka itu tidak. Dulu saya berbuat begini, berbuat ini, kesalahan ini kok tidak ada catatannya. Nah, itu yang disebut apa? Maghfirah. Nah, wahia maghfirah ini min a'lal matalib, paling tingginya keinginan atau tuntutan atau sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Harus seperti ini. Apa yang kamu inginkan di dunia ini? Ampunan Allah. Aku ingin menghadap Allah itu kondisi bersih, tidak membawa dosa. Ya dengan iman, takwa, dan banyak istighfar. Iman, takwa itu mendekatkan diri. Istighfar itu apa? Pembersihan diri. Wa asmal ghoyat, dan asmal ghoyat. Ghoyat itu tujuan. Tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi dari setiap kita hidup ini diampuni oleh Allah. Makanya diantaranya menjadikan diampuni itu puasa ini. Mulai dari subuh sampai buka, mintakan ampun oleh malaikat. Wa kullu bani Adam, karena setiap bani Adam khotta'un, mereka sifat bani Adam itu banyak berbuat salah. Itu sifatnya manusia. Nah, musrifuna ala anfusihim, kebanyakan manusia itu mengikuti seruan nafsunya. Kebanyakan manusia. Jadi di dalam diri manusia ada dua musuh yang tidak tampak. Yang pertama nafsu. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh ke dalam kejelekan. Apa nafsu itu? Nafsu itu penghalang manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Itu definisi nafsu. Maka orang di hadapan nafsu itu macam dua. Dengan nafsu itu manusia itu cuma dua. Ada orang yang dikuasai nafsunya, itu orang binasa, celaka. Ada orang kedua, orang yang mampu menguasai nafsunya. Itu orang sukses, orang bahagia, orang cerdas, orang pandai. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya. Nanti di surga tempatnya. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas itu musrif, namanya musrifun. Musrifun itu orang yang melampaui batas. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahim. Siapa itu? Musrif, orang yang mengikuti nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya dari seruannya. Nah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Siapa? Orang yang mampu menahan nafsu. Jadi nafsu itu dikendalikan, bukan dihilangkan.
dikendalikan sampai nafsunya menjadi tenang. Kapan tenang? Kalau sudah ditundukkan pada agama Allah. Keduanya Allah dan nafsu minta ditauhidkan. Kata nafsu, kamu ikut saya saja. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala minta dari kita ditauhidkan. Maka tadi yang mentauhidkan Allah itulah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Nafsunya sudah tenang, sudah bisa dikendalikan. Maka ketika mati akan mati dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Irji'i, keluarlah, radiyatan mardiyah, menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang sukses. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku, bukan hambanya nafsu tadi ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Nafsu itu tidak punya surga. Nafsu itu hanya penghalang manusia di dalam menuju Allah. Dan itu kebanyakan orang kan kalah sama nafsunya. Suruh puasa, tidak mau. Kenapa? Kalah, tidak bisa nahan nafsunya. Orang cerdas itu kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematiannya. Sehingga orang cerdas dilihat dulu yang mau dikerjakan itu apa manfaat akhiratnya. Nah, dan itu nanti orangnya di zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di akhirat. Nah, itu zuhud. Kemudian Rasulullah pernah ditanya juga, kalau yang lebih cerdas lagi, siapa ya Rasul? Wamanil Aqyas. Kalau Kais tadi cerdas. Kalau Aqyas yang lebih cerdas. Wamanil Aqyas, siapa yang lebih cerdas lagi ya Rasulullah? Al-Aqyasu hum aktsaruhum lil mauti dzikra wastidadan lahu. Orang paling cerdas di dunia ini adalah orang yang banyak mengingat kematian. Lebih cerdas daripada tadi yang pertama. Bagaimana nasib saya nanti setelah mati? Itu yang paling cerdas. Wastidadan lahu, dan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Nah, muttarruna ila maghfiratillah, maka setiap Bani Adam karena banyak terjatuh dalam dosa dan melampaui batas mengikuti nafsunya, maka manusia ini sangat butuh darurat, butuh kepada apa? Maghfiratullah, ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka orang yang enggak puasa, orang yang lalai pada dirinya, itu merasa tidak butuh ini maghfirah dari Allah, na'udzubillah. Kebanyakan manusia itu memang di neraka. Yang ketiga, annallahu yuzayyinu lakulla yaumin jannatahu. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan Allah mengatakan, yusiku ibadi as-salihun, sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh, an yulku anhumul maunah wal adha wa yasiru ilaih. Sebentar lagi mereka akan berpisah dengan kesusahan-kesusahan dunia, kecapean-kecapean di dunia, karena memang jalan ke surga itu penuh dengan kecapean. Sementara nafsu kita, tabiat orang itu enggak mau susah. Ngaji susah, ibadah susah, sholat susah, jamaah susah, puasa lagi. Nah, Rasul mengatakan huffatil jannatu bil makari, surga itu diliputi dengan kesusahan. Wa huffatin naru bisyahawat, adapun neraka itu diliputi dengan nafsu. Cukup ngikuti nafsunya sudah nyampe kemana itu. Nah, fayuzayyinullahu ta'ala jannatahu, maka Allah hiasi surganya kulla yaumin, setiap hari, tahyi'atan li'ibadihi salihin, untuk menyambut hamba-hamba yang saleh. Allah bangga dengan hamba-hambanya yang saleh. Nah, wa targhiban, dan untuk memberi semangat lahum, hamba-hamba yang saleh diberi semangat dengan cara dihiasi surganya. Padahal surga itu
tanahnya dari permata, pasirnya dari lu'lu' marjan. Pernah tahu lu'lu' kayak apa? Lu'lu' yang ada ya, tetangganya. Nah, kalau lu'lu' marjan, nah belum pernah tahu ya, belum pernah lihat. Baru baca hadis-hadisnya. Itu permata-permata. Gampang wis ketemu sekarang. Yang penting kita tingkatkan iman, tingkatkan takwa, nyampe insyaallah. Allah berfirman apa? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan sampaikan ke sana. Nah, maka ini target pemberi semangat dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang saleh, orang-orang yang berpuasa, fil wusuli ilaiha, agar sampai ke surga. Nah, dengan dihiasinya. Yang keempat, anna maradash syayatin yasaffaduna atau yusaffaduna bisalasil wal aghlal. Bisikan-bisikan syaitan di bulan Ramadan oleh Allah Azza wa Jalla ditahan. Tapi kan manusia ada dua musuhnya tadi. Sehingga ini jawaban bagi orang-orang, setan sudah dibelenggu sampean kok juahat kayak gini. Kenapa? Karena tadi musuh manusia di dalam dirinya itu dua. Setannya dibelenggu. Nafsunya itu ada. Nah, nafsunya masih bergejolak. Nah, maka untuk supaya nafsunya melemah, disyaratkan puasa, sehingga puasa ini latihan menahan nafsu supaya sukses. Karena kalau nafsu itu nggak ditahan, kayak bendungan jebol, bagaimana? Jadi apa? Banjir. Jadi kayak nafsu itu kayak bendungan gitu. Nanti airnya diapakan? Untuk diatur, dialirkan ke sawah sana untuk pangilan, kan bermanfaat besar ya. Walaupun itu di bawah bendungan itu banyak perkampungan, perumahan mewah, perumahan mega di bawah bendungan. Kalau pengaturan airnya bagus, tidak masalah. Tapi kalau tadi bendungannya jebol, wah, habis satu kampung di bawahnya. Nafsu itu kayak gitu, binasa kalau dituruti nafsu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala karena rahmahnya, karena kasihannya ditahan selama 1 bulan. Fala yasiluna ila ma yuriduna. Sehingga setan itu tidak sampai kepada apa yang mereka inginkan. Min ibadillahi salihin, untuk merusak orang-orang saleh. Minal idlal, dari penyesatan-penyesatan. Anil haq, dari kebenaran. Wat tathbit, dan dari tathbit anil khair. Tathbit itu menahan-nahan, membuat orang malas dari kebaikan. Ini syaitan. Nah, bisikan-bisikan syaitan. Dan setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah, dan di sana dia khonnas. Apa khonnas? Sembunyi, ya. Sambil menjulurkan, dia punya belalai. Kalau itu kayak parabola, antena. Untuk melihat kapan orang ini berlalai dari zikrullah. Maka selama orang ini zikrullah, ingat kepada Allah, setan tidak punya waktu, nggak punya celah untuk menggodanya. Lama-lama dia nggak kerasan di situ. Waduh, susah di sini. Nah, di bulan Ramadan. Tapi walaupun setan dibelenggu, ini juga di dalam diri kita jangan kemudian merasa aman, ya. Wa hadza min ma'unatillahi lahum. Pembelengguan setan ini merupakan bentuk pertolongan Allah pada hambanya. Kepada hambanya, an habasa anhum aduwahum, yaitu Allah menahan musuhnya, alladzi yad'u hizbahu, yang setan itu selalu menyeru
pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka. Kan kita harus lebih cerdas dari syaitan. Allah mengatakan inna syaitana aduwan lakum. Sesungguhnya syaitan itu aduwun lakum, musuh bagimu. Fattakhiduhu aduwa, jadikan musuh, jangan diikuti. Karena syaitan itu cuma merayu, mengajak. Kalau diikuti, kita yang salah. Di neraka nanti Allah membuatkan mimbar besar untuk iblis. Kemudian iblis diberi waktu untuk ceramah di sana. Wahai penduduk neraka, sesungguhnya yang paling berhak ditauhidkan, paling berhak diikuti, paling berhak ditaati, paling berhak diibadahi hanya Allah, Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta diri kita semua ini, kata iblis. Adapun saya di dunia cuma mengajak. Kenapa kalian ikut saya? Saya cuma mengajak. Sementara di sana sudah ada Rasul, ada kitab yang menjelaskan siapa saya ini. Ada enggak? Ada di dalam Al-Quran, sudah ada. Sampai diajarkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas setiap selesai sholat, mau tidur. Nah, walidzalika tajidu dari itu kamu dapati orang-orang saleh minar raghbati fil khair wal wuzuf fi syarri, sehingga kita dapati orang-orang saleh itu di bulan Ramadan semangat kebaikannya lebih tinggi, muncul semangat kebaikannya, dan semangat kejelekannya berkurang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tapi setan itu sudah ngedem-ngedem di bulan Ramadan. Sehingga begitu selesai Ramadan, masuk bulan Lebaran, wis bubar, paling banyak di sana maksiat, sana sini pentas-pentas, wis dirusak lagi. Kayak kata Allah, jangan seperti ibu-ibu atau nenek-nenek dari pagi memintal, sore dibredeli lagi. Kita sudah nata-nata pahala puasa sebulan penuh, selesai puasa dibubarkan lagi pahalanya. Nah, itu enggak cerdas namanya, ya. Yang kelima, al-khamisatu, annallaha yaghfiru li ummati Muhammadin. Allah mengampuni umat Nabi Muhammad fi akhir lailatin min hadzal syahr. Di bulan ini diampuni setiap semalam. Idza qamu bima yambagi, asalkan orang itu melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. An yakumu, mereka berdiri di malam Ramadan tarawih dengan sebenar-benarnya. Fi hadzal syahril mubarak, di bulan yang barokah ini. Min nasyam, berpuasa, wal qiyam, berdiri. Nah, khusyuk ditepenuhi tumakninahnya, rukun-rukun, karena tumakninah itu rukun dalam sholat. Nah, karena biasanya di bulan Ramadan ini orang bangga kalau cepet-cepetan, ya. Nggak ada lama dikit itu sudah, waduh ini kelamaan ini sepi, cari yang lebih cepat. Sehingga yang paling viral, yang paling cepat. 7 menit 27 rakaat 7 rakaat 27 menit. Apa? 7 menit ya? 23 rakaat. Nah, padahal kita kalau benar-benar sholat beneran sesuai menegakkan sholat sebagaimana dibimbingkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, mungkin itu 1 rakaat saja itu. 7 menit. Rasulullah pernah berdiri semalam suntuk. Nah, siapa yang bisa melebihi beliau ibadahnya? Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Kita yang banyak dosa malah sholatnya kayak ayam kelaparan atau jagung. Pernah ada di zaman Rasulullah, ada hadis di kitab hadis sahih. Di sana ada seorang yang sholatnya, judul hadisnya itu hadisul musi fi shalah, judul hadisnya.
Hadithul musyi fi sholah, hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Itu tadi, karena nggak ada tumaninahnya. Itu sholat ada Nabi SAW. Maka setelah selesai sholat, dibilang oleh Rasul SAW, irji, kembali. Kamu belum sholat. Nah, lu tadi sholat. Belum itu. Nah, kata para ulama, kalau itu sah sholatnya, tidak usah diulang. Maka hadis ini menerangkan bahwa sholatnya orang yang cepat seperti itu tidak sah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak orang yang berdiri di bulan Ramadan, hasilnya apa? Capek saja, ya. Tidak dapat apa-apa. Nah, rubba qaimin, berapa banyak yang berdiri. Nah, sama dengan berapa banyak orang yang puasa, hasilnya hanya lapar dan dahaga. Nah, jadi sholat harus khusyuk itu kalau sholatnya zahir batin, jiwa dan raganya. Karena banyak orang yang sholat cuma raganya, hatinya tidak, batinnya tidak. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya sudah keluar. Nah, karena di sana ada syaitan yang hadir untuk memalingkan. Sementara setan itu bisa mengetahui, bisa menguasai pikirannya. Sehingga diajak pikiran-pikirannya gak untuk mikir-mikir yang lain-lain, mikir di luar sholat. Kata Rasulullah SAW, yudzakiru hadza, diingatkan ini, diingatkan itu, sampai dia bisa memikirkan sesuatu yang belum terfikirkan di luar sholat. Nah, sementara yang dilihat oleh Allah itu pikirannya, hatinya, bukan badannya. Badannya ya menghadap kiblat sana, sholat sendirian. Nah, itu diantaranya supaya bisa khusyuk, itu paham apa yang dibaca. Nah, maka kalau nggak bisa bahasa Arab, dibaca artinya, dipahami. Maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung membalas ketika selesai sholat dan selesai puasa. Sebagaimana tukang itu dibayar setelah selesai mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini 5 hal keutamaan orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasukinya. Wa qad tafaddala subhanahu wa ta'ala ala ibadihi bihadzal ajri min wujuhin salasatin. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan atau mengutamakan atau mengkaruniakan pada hambanya itu dari 3 sisi. Bagaimana Allah mengutamakan umat Islam, orang yang beriman, dengan 3 cara. Al-awwalu atau al-awwali yang pertama, annahu syara'a lahum minal a'mali shalihah. Allah membuat syariat, ajaran-ajaran, ada perintah, ada larangan, ya. Ma yakunu sababan, yaitu diantaranya amalan yang Allah syaratkan adalah amalan yang menjadi limaghfirati dzunubihim, diampuninya dosa-dosa. Wa raf'ati darajatihim, dan diangkatnya derajat. Diantaranya ini puasa. Diantaranya juga orang yang berjalan kaki ke masjid, ya kan? Itu kan kata Rasulullah SAW, kaki kirinya menghapus dosa-dosanya, kaki kanannya mengangkat derajatnya. Nah, kalau naik motor, apa roda depannya mengangkat derajat, kirinya butuh dalil, ya. Makanya kalau bisa, kalau kecuali kejauhan, naik motor tidak apa-apa. Tapi yang naik motor jangan beling, ya. Apa belingnya? Begitu dengar komat, digas buantar, nggak boleh, karena ada hadis, kalau
dengar qomat, jangan kalian keburu-buru ya. Maka ikuti yang kamu dapati, nanti sempurnakan yang kalian kurang. Itu hadis juga kan? Nah, namanya wikor, tenang-tenang saja. Apalagi yang mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa, banyak sekali amalan-amalan. Wudu. Ketika kata Rasulullah SAW, ketika seorang mukmin berwudu, membasuh wajahnya, akan berjatuhan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, asalkan wudunya benar ya, seperti yang dicontohkan Rasul. Akan berjatuhan dosa-dosanya dari wajahnya, dosa-dosa mata, yang lihat perkara haram. Nah, terutama zaman sekarang melihatnya di HP, ya. Keluar dari matanya, dari wajahnya, dari lidah, dari mulutnya, dosa-dosanya bersama tetesan air. Ketika dia membasuh kedua tangannya, keluar dari wajah, dari tangannya, dosa-dosanya berjatuhan bersama tetesan air. Sampai ketika selesai wudhu, dia sekondisi sudah diampuni dosa-dosanya. Itu amalan-amalan yang menyebabkan diampuni dosa-dosa. Maka perlu kita belajar wudhu yang benar itu bagaimana. Rasulullah telah mencontohkan. Nah, kalau setelah wudhu dia kemudian membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, maka kata Rasulullah, maka dia dipersilahkan. Ini lebih kelebihan, Mas. Artinya dia dosa-dosanya sudah bersih. Bonusnya apa? Dipersilahkan kalian memilih mau masuk pintu surga yang mana dari 8 pintu surga. Nah, walaula annahu syara'a dzalika ma kana lahum an yata'abbadu lillahi biha. Id al-ibadatu la tu'khadh illa min wahyillah. Nah, maka kalau tidak ada syariat, maka orang itu tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena yang namanya ibadah itu harus bersumber, harus diambil dari wahyu Allah kepada Rasulnya. Ikhlas karena Allah dan caranya mengikuti contoh dari Rasulullah. Walidzalika angkarallahu alaman. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang yusarri'una min dunihi. Yusarri'un membikin syariat, membikin ajaran. Mau takbiratul ihram saja, mau sholat, ada yang baca An-Nas. Nah, ada yang baca Bismillah, baca A'udzubillah, baca Usolli, baca Nawaitu, ya ada. Usolli. Nah, kalau Nawaitu baca mau apa? Mau wudu, mau puasa ya. Nawaitu sama gotin. Itu bikin namanya yusarri'una. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, manistahsana faqad syara'a. Orang yang nambah-nambah ajaran yang tidak diajarkan Nabi, berarti dia sungguh dia telah membuat syariat. Siapa yang bilang? Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi yang sering bikin ajaran-ajaran baru itu orang yang mengaku mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Nah itu loh, setan itu, kecerdikannya setan itu menjerumuskan manusia seperti itu. Wajan adzalika nau'an minasyirki. Dan itu termasuk dari kesyirikan. Maksudnya kesyirikan yang berhak membuat syariat itu hanya Allah. Kenapa kalian ikut-ikut buat syariat? Kan berarti menandingi namanya ya. Kutu. Menandingi syariat di sini, menandingi. Nah, syirik namanya. Mana dalilnya itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka? Apakah mereka punya sekutu-sekutu? Syara'u yang membuat ajaran, lahum minad-din, membuat ajaran agama, malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Buat ajaran baru itu tidak diizinkan, tidak dibenarkan oleh Allah. Mana dalilnya ini? Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i ya,
Imam Syafi'i tadi apa bilangnya? Manistahsana faqad syara'a, yang menganggap hasanah-hasanah itu bid'ah hasanah ini bid'ah hasanah berarti dia telah membuat ajaran baru. Kata Al-Imam Syafi'i, membuat syariat baru. Kalau gurunya mengatakan manistahsana manibtada'a bid'atan, barang siapa membuat ajaran baru yaraha hasanatan, dan dia bilang itu hasanah, faqad za'ama, berarti dia telah menuduh honar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti telah menuduh Rasulullah itu pengkhianat. Mestinya Nabi itu kayak saya loh, kalau mau sholat itu baca An-Nas dulu. Nah, Nabi itu mestinya kayak saya. Itu kan sama dengan itu. Lianna Allah yaqul, kata Imam Malik, karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan agama pada kalian. Ma lam yakun hina idzin dinan fala yakun al-yauma dinan. Maka apa-apa yang bukan agama pada saat turunnya ayat ini, bukan agama pada hari ini. Pada hari ini, zamannya siapa itu? Imam Malik. Abad ke-2, masih imam ke abad pertama. A'immah, ya. Abad kedua ya, 150-an. Itu yang pertama. Bagaimana Allah mengangkat derajat umat Muhammad dengan dibuatkan ajaran-ajaran syariat-syariat yang dengan menjalaninya itu diampuni dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Cara kedua, annahu waffaqahum, bahwa manusia oleh Allah diberi taufik lil amal as-salih, untuk beramal saleh. Kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, itu karena taufik dari Allah. Apa taufik? Berasal dari kata ini, waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Namanya masdar dari kata waffaqa. Waffaqa itu pencocokan. Dari kata pencocokan. Jadi taufik itu pencocokan. Dan pencocokan di sini atau yang disebut dengan taufik itu haknya Allah. Tidak ada yang bisa memberi taufik kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa mencocokkan orang itu kepada apa yang Allah cintai, kepada apa yang Allah ridhoi, kecuali Allah. Kalau menjelaskan dalil semua orang bisa. Ini halal, ini haram, bisa. Tapi banyak orang yang ngerti ini halal, ini haram, tidak mengamalkan. Kenapa? Kok tidak cocok? Karena belum mendapat taufik tadi. Maka taufik artinya pencocokan. Ini hak Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kalau selesai taklim biasanya menutup dengan kata-kata waffaqallahu lana walakum. Waffaqallahul jami'. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Kalau kita bisa hadir di majelis ilmu sebagai pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, pintu-pintu jalan ke surga. Itu dengan talabul ilm. Maka orang bisa hadir di sana itu karena taufik oleh Allah Azza wa Jalla yang diberikan. Dimunculkan di hatinya. Dibesitkan. Muncul keinginannya. Oh ya, saya sekarang waktunya taklim. Sekarang hari Ahad sore waktunya taklim. Pengingat ini namanya taufik. Sehingga dia bersegera berangkat ke majelis ilmu. Ini yang disebut taufik. Itu pilihan dari Allah. Itu tanda orang itu dikehendaki baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat masuk surga, Allah beri taufik untuk bisa faham terhadap agama. Tadi dibesitkan di hatinya. Tapi kalau orang itu tidak diberi taufik, tidak terbesit di hatinya. Kemana nggak taling kemarin? Oh iya, kemarin Ahad ya. Nah, banyak alasan.
Di hadis lain Rasulullah juga mengatakan, hadis Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan di depan para sahabat sambil mengetokkan tongkat, sesungguhnya kalian-kalian ini sudah ditulis tempatnya surga atau neraka. Sudah ditakdirkan. Sahabat bingung, wah, kalau sudah ditakdirkan ngapain kita beramal? Karena kalau catatannya surga, walaupun orang jahat, ya kufur, ya surga. Pikirannya ya. Kalau dia orang ahli neraka, walaupun paling durhaka, dia orang paling beriman. Kalau takdirnya neraka, ya neraka, ngapain? Maka sahabat bilang pada Rasul, afala nattakilu ila kitabina ya Rasulullah. Apakah kita tidak bersandar saja? Kita tidak usah beramal. Bersandar saja, tawakal saja pada catatan takdir. Oh enggak boleh. Kalian kan tidak tahu takdirnya kemana. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian ditakdirkan. Amma ahlus sa'adah, orang yang ditakdirkan jadi orang baik, orang ahli surga akan dimudahkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi dimunculkan rasa keinginan. Itu karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hadir di majelis ilmu, untuk mengamalkan amalan-amalannya ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Wa amma ahlus saqawah, adapun orang yang celaka, orang yang binasa, fasayu yasiru ila amali ahli saqawah. Dia akan banyak alasan. Dia akan banyak alasan sehingga tidak Allah hadirkan di majelis ilmu. Ini yang kedua, bagaimana Allah mengangkat derajat manusia. Apa itu? Diberi taufik oleh Allah lil amal as-salih, untuk beramal saleh. Wa tarakahu katsirun minan nas. Tentang puasa ini banyak manusia itu meninggalkan. Walaula ma'unatullah, kalau mereka tidak ditolong oleh Allah, lahum wa taufiquhu, dan tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maqamu bihi, mereka tidak akan bisa. Artinya juga kita dengan ini, dengan kita meyakini dan kita menyadari kita bisa hadir di majelis ilmu semata-mata taufik dari Allah, ini menutup celah yang namanya ujub. Apa ujub? Bangga diri. Siapa saya? Saya orang terbaik. Nah, saya orang paling rajin. Maka ini rusak. Sehingga ada istilah, istilah orang Arab, ada ahli ibadah yang masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Nah, itu diantaranya. Dia masya Allah ahli ibadah, tapi dia kena penyakit apa? Ujub tadi. Ujub itu kayak api dalam sekam. Atau api kalau membakar kayu, begitu menjadi arang, itu sudah tidak bisa lagi diolah apapun. Arangnya itu, debunya itu. Mau dibentuk lagi jadi kayu, nggak bisa. Demikian juga amalan soleh yang kita usahakan sebaik-baiknya, bersolatnya dengan khusyuk, puasanya dengan ikhlas, sempurna, sudah banyak, kemudian dia hancurkan. Dengan apa? Ujub. Diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 265. 66 apa 65? Al-Baqarah berapa? 260. Insyaallah. Sebentar ya. Untuk agar kita ini jaga amalan kebaikan. Jangan kemudian tadi muncul virus-virus perusak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya nih, yang ayat 64. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alladzi yunfiku ma'lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jangan engkau batalkan, pahalanya itu batal, hilang sedekah kalian itu dengan manni wal adha, dengan menyebut-nyebut. Walaupun tidak nyebut, dia bangga diri yang disebut dengan ujub tadi. Cuma di sini oleh Allah disebutkan tentang perusak secara zahir, yaitu al-manna wal adha, menyebut-nyebut. Nah, itu saya yang bantu dia. Ini juga orang ini namanya Ali nih, yang rumahnya sini tuh. Dia sekarang punya motor yang dia bawa itu. Itu saya yang ngasih itu. Nah, yang sana juga itu saya yang ngasih. Itu yang disebut manna wal adha. Terus panggil, ya Ali, kan aku yang ngasih kamu kan. Nah, itu juga nyakiti ada. Ini merusak. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti sofwanin alaihi turab, seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun, kemudian kena kena hujan deras. Fatalkahu solda, maka batunya licin, tidak dapat apa-apa. Nah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tidak berkuasa sama sekali, tidak ada hasilnya sama sekali, kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekahnya, amalan-amalan baiknya. Kenapa? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tapi bukan ayat ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud, 65. Perumpamaan mereka itu, kata Allah, wa mathaluhu alladhina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Permisalannya adalah seperti permisalan orang yang menafkahkan hartanya tadi, sedekah ya. Ibtigha'a mardatillah, dia ikhlas karena ingin ridho Allah. Wa tathbitan min anfusihim, muncul dari hatinya sendiri. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang maksa. Itu kata Allah seperti kebun. Kama sari jannatin birabwatin, seperti kebun yang lebat. Asabaha wabilun, yang yang banyak kena hujan. Jadi disirami oleh hujan lebat. Nah, fa'atat ukulaha difain, sehingga panennya berlipat. Fa'atat ukulaha difain, hasilnya berlipat. Karena kebunnya, nah kalau amalan baik dari pahalanya banyak. Kenapa? Karena ridho Allah inginnya, ikhlas. Nah, fa'ilam yusibha wabilun fatal. Nah, kalau dia misalnya tidak kena hujan lebat, maka dengan hujan gerimis pun dia sudah cukup karena kebunnya bagus, tempatnya strategis. Nah, kemudian di sini diingatkan oleh Allah ayat 266. Ayawaddu ahadukum, apakah kalian mau antakunu lahu jannatun min nakhilin wa anabin, seperti orang yang punya kebun kurma dan kebun anggur, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, lahu fiha min kulli samarat, buahnya banyak. Kemudian pemilik kebunnya itu asabahul kibar, pemilik kebunnya itu mencapai usia tua. Walahu dzurriyyatun, dia punya anak-anak yang masih kecil, du'afa, dzurriyyatun du'afa, anak-anaknya masih kecil. Orangnya sudah tua, tidak bisa lagi ke kebun. Kebunnya tadi seperti itu gambarannya. Atau tadi di atas, puncak paling strategis. Kebunnya di puncak paling strategis, kena gerimis saja sudah bagus. Fa'asabahu, ternyata kebunnya yang tadi demikian digambarkan oleh Allah, buahnya berlipat-berlipat. Fa'asabaha i'sarun, terkena angin topan. Angin topan, fihi narun, angin kencang yang di dalamnya ada apinya. Fahtarokot, maka terbakarlah kebun tadi.
Itu tadi. Dari kecil amalannya ikhlas karena Allah, begitu tua tadi dirusak oleh ujub. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ya kalau ingin berpikir dibaca tafsir ayat ini supaya kalian berpikir. Ini maksudnya peringatan dari Allah untuk kita ini jangan sampai bangga diri. Kita bisa hadir seperti ini, bisa mendengarkan dengan baik, diberi kefahaman oleh Allah, itu semata-mata apa? Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, insyaallah ini yang kedua. Ini yang ketiga, insyaallah ahad depan. Yang kedua tentang apa ini? Bagaimana Allah mengangkat manusia. Pertama tadi disyariatkan ajaran, dibuatkan syariat-syariat. Yang kedua diberi taufik. Artinya belum tentu orang itu mampu menjalankan syariat-syariat tadi. Saya bacakan ayatnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alaika, mereka menginginkan padamu Muhammad an aslamu. Kita lihat terjemahnya ya. Ini mereka yang kena ujub ini, mengira Rasul itu butuh pada mereka. Surat apa ini? Hujurat ayat 17. Hujurat ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yamunnun, mereka merasa berjasa, yamunnun, kepadamu dengan keislaman mereka. Kalau bukan saya, Rasul tidak ada apa-apanya, gitu. Kalau saya tidak masuk Islam, Rasul tidak ada apa-apanya, gitu. Yang dimaukan. Ini kan apa namanya? Bangga diri. Katakan Muhammad, jangan merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu. Memberikan nikmat tadi taufik ya. Dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang-orang yang jujur. Nah, in kuntum shadiqin, orang jujur itu tidak bangga diri. Orangnya merendah. Kayak padi. Kalau padi itu, filsafat padi itu kan gitu ya. Makin tua, makin merunduk. Kalau makin tua, makin kenceng. Itu menunjukkan ngantuk tidurnya, ngajinya ya. Masuk ilmunya. Kita tambah lama kok tambah kenceng. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. Menambah iman dan takwa kita. Persiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ulama-ulama salaf dulu mempersiapkan menghadapi Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Sekarang kan lebih mudah. Di rumah ada kulkas, freezer, bisa bikin nugget, bisa bikin tahu wale, ditaruh di kulkas. Sebulan dipersiapkan, gak usah sibuk kerjaan. Ibadah, baca Quran sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i mampu baca Quran sebulan 60 kali. Jadi sehari berapa? 2 kali. Nah, kita setahun 3 kali. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita pada apa yang Allah cintai dan diridhoinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.